Halo. Hai. Apa kabar, Ja? Baik, alhamdulillah. Kita udah lama banget lagi nggak ketemu ya? Udah lama banget. Lama banget ya? Lama banget kita nggak ketemu. Baru Jadi, ketemu lagi sekarang di sini. iya. Jadi aku bakal di-present dulu. Dulu tuh kita kenal udah lama banget ya, dari 2000. 2020. Buku pertama. Buku pertama. Buku pertama. Dan kita juga seangkatan di Gradient. Betul. Reja juga udah nulis beberapa buku yang bakal coming soon. Dan kali ini aku pengen minta Reja buat reaction dan bacain buku Ayah. Ini arahnya kemana ya? Nanti Reja bebas. Siap. Mau marah-marah, mau maki-maki, mau apain aja, bukunya terserah. Mau dibanting-banting, Bebas ya? iya bebas banget. Karena aku beneran pengen Reja jujur sama diri sendiri, pengen Reja di kali ini aja janji buat jadi diri sendiri. Siap. Oke, sudah siap? Tarik nafas. belum mulai padahal. Oke, ready. Oke, ready. Ini dia reaction Reja ketika baca buku Ayah. Ini arahnya kemana ya? Kita pakai dulu kali earphone-nya biar nyaman. Oh, oke, pakai pun ya. Jadi nanti gue bakal tinggal, kamu akan sendirian bersama kamera ini dan terserah. Saatnya jadi diri sendiri bersama buku Ayah. Ini arahnya kemana ya? Let's go, kita deh. Ayah, ini arahnya kemana? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Anakku, dan di tahun berapa nanti kamu akan baca buku ini? Setidaknya sisa ini yang bisa Bapak tinggalkan dari bapakmu yang kebetulan jadi penulis. Oh, Ayah, kau di mana?
anakku bahagia. Gila sih. Anakku bahagia. Anakku di sana baik-baik aja gitu. Gimana? Hidupnya tuh Bantrian. Aneh banget nih tulisannya. Untuk anak laki-laki. Nah, ini kenapa banget sih ini aja. Udah stop. Sudah. Apa yang lo rasain ya? Campur aduk sebenarnya. Dan belum sanggup buat baca lagi. Karena terlalu berat buat gue yang udah sempet kehilangan figur ayah di hidup gue. Oke. Part apa yang paling memorable buat lo? Sebenarnya ada satu halaman yang itu yang pengen gue denger dari ayah gue sekarang. Masih ingat nggak? Yang mana? Kata-katanya, nah, capek ya, sini ayah peluk. Kapan terakhir kali dipeluk sama ayah? Gak pernah. Dan gue pengen dapetin itu sebetulnya, tapi gue gengsi buat bilang. Sama sekali. Sama sekali. Dari kecil. Dari kecil. Mungkin pernah, tapi gue lupa rasanya gimana dipeluk ayah. Karena mungkin waktu itu lu masih terlalu kecil buat mengerti itu ya. Masih terlalu kecil untuk mengerti, bahkan masih terlalu kecil buat mengingat hal-hal itu. Ya, satu halaman yang bikin gue kayak gue juga pengen denger itu dari ayah. 151, halaman 151. Boleh bacain? Tapi dari lu mau bacain atau tidak? Gue tidak memaksa. Gue coba berusaha baca. Oke. Yakin? Untuk anak laki-lakiku. Nah, kuat-kuat ya. Kuat-kuat hidupnya. Bertahanlah sekencang apapun badainya. Maaf kalau di masa kecilmu kita terasa jauh. Jujur nak, ayah mau bilang sayang di depanmu. Namun kita akan selalu satu kepala
hanya bisa mendengar kata sayangmu yang kamu simpan rapat-rapat. Begitu juga dengan ayah. Kata sayang ayah akan selalu terasa menyakit. Kata sayang ayah akan selalu terasa meski menyebalkan untuk anak laki-lakiku. Sialan, kini tubuhmu jauh lebih tegap dari tubuhku. Gila banget sih Bang bikinnya. Tapi lo sejauh ini sempat ada marah gak sih? Kenapa ayah gak bisa ada? Makanya lo pilih halaman itu. Lo butuh dikuatin. Lo butuh dibilang sayang. Tapi sebenarnya ego kita sebagai laki-laki buat bilang sayang ke ayah tuh kenapa terlalu besar ya? Itu yang masih gue cari jawabannya sih Bang. Tapi Reja pernah bilang sayang ke ayah secara langsung? Secara langsung ya. Dan kalau ada kesempatan pengen bilang ke Reja, sayang Bapak. Panggilnya apa? Bapak. Tapi pernah gak sih satu kesempatan dimana akhirnya Reja paham bahwa oh ternyata Bapak sayang sama aku juga. Boleh diceritain nggak? Atau masih ingat? Kalau cerita tentang Bapak, dari dulu mungkin gue sempat mikir kalau Bapak nggak sayang. Karena semenjak ibu pergi, gue gak tinggal sama Bapak. Dan perannya itu hilang. Tapi ada satu momen yang bikin gue ngerasa terharu. Karena selama itu gue gak pernah ditunjukin kalau dia sayang. Jadi dulu waktu selesai tanda tangan buku pertama, gue share foto gue setelah beres tanda tangan. Dan gak disangka bapak gue upload foto gue di status WhatsApp-nya dengan caption anakku yang hebat. Di situ gue kayak ngerasa oh ternyata selama ini gue salah menilai bapak. Ternyata dia juga punya perasaan yang sama dan mungkin cara mengungkapkannya beda. Bikin status bukan ngechat langsung. Yes. Nyebelin aja. Nyebelin. Padahal kalau sayang bilang langsung. Iya. Tapi mungkin itu cara bapak buat nunjukin kalau dia juga perhatian, dia juga sayang sama anaknya. Dan dari itu gue ngerasa ada satu kekuatan baru buat gue untuk tetap bertahan sampai di sini. Captionnya tadi apa? Anakku yang hebat. Gue merinding banget aja denger cerita lo. Karena nggak banyak dari kita, apalagi kita sebagai anak laki-laki kayak dapat ucapan itu dari ayah sih. Gue juga relate akan hal itu dan ngerasa kayaknya sekedar ucapan selamat dari ayah itu udah jadi bahan bakar terbesar kita nggak sih? Betul. Iya, gue udah gak pernah tahu harus gimana caranya bilang sayang ke ayah, ke bapak. Tapi kalau bapak lihat ini, Eja sayang sama bapak. Manis sekali. Gue berusaha gak mengeluarkan air mata Bang Trian. Malah gue aja. Malah gue yang relate. Tapi apa hal yang paling
lo inget dari ayah lo? Waktu itu ketika bapak mau ngambil raport Iya. ketika perpisahan, gue di SMK dulu. Iya. Dan ketika itu gue jadi salah satu siswa yang dapat kesempatan untuk mewakili semua untuk pidato. Dan di situ gue pidato tentang bersyukur bahwa gue bisa ada di titik itu karena ketika lulus SMK gue dapat kesempatan buat ngelanjutin kuliah. Dan dengan bangganya gue bilang ke bapak, "Pak, anakmu mau kuliah sekarang." Dan itu semuanya full di cover beasiswa. Dan pertama kalinya juga itu gue bisa foto bareng sama bapak satu frame. Selama ini belum pernah ada. Mungkin itu jadi salah satu momen pertama gue foto sama bapak, dan sekarang masih gue simpan. Jadi kalau misalkan lagi kangen, terus sekarang kan jauh, gue cuma bisa liatin foto bapak di situ. Tapi waktu Reza kehilangan perannya, apakah sekarang sudah berdamai atau lagi dalam proses memaafkannya atau sedang di fase apa? Jujur lagi dalam proses untuk berdamai sama keadaan itu, karena memang mungkin lukanya juga cukup berat ya, lukanya juga cukup dalam, karena selama itu perannya gak pernah bisa aku rasain. Dan dewasa ini aku jadi paham Bang Trian, kalau ternyata orang tua kita itu sebenarnya sayang Ya. tapi memang bentuk menyayangi anaknya itu beda-beda. Dan mungkin itu salah satu cara ayah buat ngebentuk gue jadi manusia yang lebih kuat, bukan dengan cara dia lo harus nurutin apa kata gue, enggak. Mungkin dari semua kejadian ini semesta udah berusaha nguatin gue dari banyaknya kehilangan itu. Jadi learning by tragedy. Learning by doing. Tragedi apa sih yang paling Reza? Tragedi yang paling berat? Kan situ tadi mungkin Reza nemuin apa, dan semua luka tentang keluarga itu nggak pernah sederhana. Yes. Apa luka yang paling dalam? Luka yang paling dalam kehilangan ibu sih. Sebenarnya kehilangan ibu. Karena jujur ini juga jadi part yang paling menyedihkan. Ketika dulu sekolah banyak anak-anaknya yang dianterin sama ibu. Terus kalau misalkan lagi pembagian rapot dia diambilin sama ibunya, sedangkan gue cuman bisa masuk ruangan sendirian ketika orang lain pulang gandengan sama ibunya. Gue cuman pulang gandengan sama angin mungkin, atau tangan kosong Sendirian dari kecil. Dan ketika itu kayak gue jalan di belakang orang-orang yang mereka lagi pegangan sama ibunya, terus mereka yang lagi di bangku sama ibunya, dipeluk. Masih ingat nggak itu kelas berapa? 1 SD? Mungkin kelas 3 ya. Gue kayak mengingatnya itu di kelas 3. Sebenarnya 1, 2 itu juga gue kayak lupa ingat, tapi Masih momen terlalu itu kecil aja. sebenarnya gue ditinggalin ibu mungkin dari usia 1,5 tahun. Dan kayak lagi butuhnya sosok ibu hadir di kehidupan gitu. Tapi sayangnya semesta ngambil ibu duluan, karena mungkin ibu terlalu baik di dunia ini, jadi kayak semesta lebih sayang buat meluk ibu duluan daripada gue yang harus meluk dia. Tapi setelah kehilangan ibu,
Apa yang akhirnya bikin Reja ngerasa harus bisa berdamai? Apakah ada orang-orang lain yang bisa gantiin peran ibu? Apakah ada orang-orang yang aku harus ngebahagiain orang-orang yang menggantikan peran ibu? Mungkin ini bentuk sayangnya semesta sama hidup gue ya bang. Jadi dari kehilangan ibu ternyata semesta hadirkan emak dan abah. Itu siapa? Jadi emak dan abah ini nenek kakek ya, tapi jadi ini kakaknya dari kakek gue sebetulnya. Karena mereka dari semenjak menikah nggak punya anak, akhirnya mereka mengadopsi gue dalam keluarganya. Banget Reja, sorry kalau lu harus cerita sejauh ini aja. It's okay. Tapi nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Jadi beruntungnya gue ya masih ada orang yang mau ngerawat gue, dan besarnya gue dan ada di sini karena mereka juga. Sudah berapa kali Reja bilang makasih sama diri sendiri? Besok berusaha untuk hal-hal yang mungkin udah bisa gue lewatin, kayak besok berusaha untuk bilang makasih ya udah bertahan. Oh my god. Karena yang sekarang gue bisa lakuin bang, gue cuma bisa meluk diri sendiri kayak gitu, lebih nguatin lu kuat, lu hebat. Sebenarnya nggak kuat-kuat banget sih. Tapi lo keren tuh ya. Buat gue nggak apa ya, nggak semua orang, bahkan gue pun nggak berani ngebayangin gue ada di fase di hidup lo gitu. Gue nggak bisa bayangin gimana. Mungkin gue nggak bakal bisa sekuat lo sih ya. Mungkin kuatnya gue di sini karena doa ibu di surga sih. Karena ibu lebih dekat. Karena ibu udah lebih dekat sama Tuhan. Ibu udah mungkin ada di pelukan Tuhan, jadi mungkin doanya cepat dikabulkan. Iya, benar. Episode kali ini gagal karena Trian yang nangis. Tapi lo kerja. Lo yang lebih keren. Kalian keren gue. Dari apa yang gue baca, mungkin ini juga karena lo kehilangan peran ayah lo. Sebenarnya pengen juga lo dapetin, tapi mungkin kalau di gue karena sebenarnya peran ayah gue juga ada, tapi mungkin perannya yang hilang. Bahkan yang paling menyedihkan mungkin karena gue harus kehilangan ibu untuk selama-lamanya. Tapi lo pernah ngerasa nggak sih, kok dunia nggak adil sama gue? Gue sering ngerasain itu. Dan gue sering kayak menghardik semesta, kayak kenapa harus gue, kenapa nggak yang lain aja gitu. Yang bikin lo kuat apa aja? Bikin gue kuat ya emak dan abah untuk saat ini. Lebih ke emak sih. Orang yang sudah merawat. Karena gue ngerasa tanpa dia, tanpa mereka, gue gak akan ketemu lu bang. Gue gak akan di sini. Kalau malu lihat, Mak, ya sayang sama emak. Emak sehat-sehat di sana ya. Maafin kalau aja belum bisa kasih kebahagiaan buat emak. Maaf kalau Eja masih jadi anak yang gak sesuai sama apa yang emak inginkan. Eja sayang sama emak. Kan jadi keluar tapi masih ada.
Alhamdulillah sehat-sehat bisa. Udah lama banget berarti nggak ketemu. Mungkin 6 bulan terakhir gue pulang. Sering-sering pulang aja pesanku. Kalau ada waktu jangan lupa pulang. Soalnya mungkin gue cuma bisa denger suaranya aja, dan ketika gue bisa denger suaranya aja itu udah bikin gue tenang. Kabar, jangan lupa ngabarin setiap hari. Karena mungkin bagi anak rantau, ketika dengar orang tuanya sehat itu akan jauh lebih tenang. Ditakutin kan kabar yang udah diinginkan, bener banget. Oke. Thank you udah bikin gue nangis. Bentar dong mau nanya. Kenapa? Rating bukunya berapa? Jujur 95/10. 95/10. Kenapa gue bisa kasih nilai itu? Karena selama gue baca, emosinya naik turun. Ya. Gue bisa ngebawa gue ke momen kayak gue bisa senyum-senyum sendiri sama kalimat-kalimat yang ada di sini. Terus kayak gue bisa ke momen yang, oh ternyata kalau misalkan ayah ngeliat anaknya juga mungkin ada perasaan kangen, Ya. kayak pengen juga ya ditanya gimana kabarnya. Karena mungkin selama ini kita cuma pengen ditanya, "Kak, kamu gimana?" Padahal ya kita juga mungkin butuh untuk ditanya gimana kabarnya. Atau mungkin dia juga yang paling ngerasa kesepian karena anaknya pergi ngerantau, yang jarang pulang. So thank you buat buku ini Bang. Thank you udah bisa ngebawa gue untuk bisa ngerasa bahwa bisa ngerti, lebih ngerti ke perasaan ayah dari sisi itu. Dan setelah buku ini terbit, nanti juga Reja bakal nerbitin buku dengan series yang sama, yaitu Family Series. Mohon doanya. Boleh spill di sini nggak sih? Boleh gak ya? Boleh dong. Boleh di spill? Boleh. Oke. Jadi mohon doanya semoga prosesnya lancar teman-teman. Sekarang udah sampai di proses apa? Sekarang udah Vote cover. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat video ini hari ini udah dilakukan vote cover, nanti tinggal nunggu tanggal rilisnya. Boleh spill judulnya atau enggak? Boleh. Jadi ini bukunya mungkin udah lama dipersiapkan Bang, dari 2 tahun yang lalu, dan judulnya Bu, Aku Ingin Pelukmu di Saat Dunia Terlalu Keras Menempahku. Karena di situ menceritakan Reja dan ibu. Yes, bukunya bercerita tentang anak yang merindukan pelukan ibu. Jadi lebih banyak menceritakan tentang anak dan ibu. Anak dan ibu. Anak nenek. Anak nenek jelas itu judulnya part. Karena aku juga termasuk anak nenek di sini. Anak nenek. Oke Reja, semoga lancar. Bulan apa by the way? Desember. Rencana di Desember. Spesial Hari Ibu. Hari Ibu. Oke, berarti 22 Desember. 22 Desember akan lahir satu buku yang judulnya Bu, Aku Ingin Pelukmu dari Reza, yang tadi sedikit banyak udah kita singgung di sini tentang bagaimana ketika seorang anak kehilangan sosok ibunya dan harus menjadi anak nenek, harus merantau dan membahagiakan seseorang yang sudah merawatnya, dan apa ya, membanggakan sosok pengganti ibu, banggakan orang-orang yang udah mau merawat ya. dia sampai saat ini. Pesan gue satu aja, Apa tuh Bang? jangan lupa pulang. Thank you. Karena sejauh apapun kita lari, selagi kita masih punya rumah, walaupun itu mungkin bukan rumah kandung, siapapun yang sudah berperan penuh dalam merawat kita, menurutku itu juga rumah yang utuh.
Jadi tolong dirawat, dan suatu hari nanti kalau kita punya keluarga, kalau Reza jadi seorang ayah, tolong ada perannya. Janji. Janji. Dan teman Trian di rumah juga janji ketika nanti jadi orang tua, jadilah orang tua yang utuh perannya. Ada kata-kata terakhir aja apa yang lo sampein Untuk anak-anak yang masih punya orang tua, dijaga baik-baik orang tuanya, karena untuk mereka yang kehilangan entah perannya atau raganya, itu sangat menyakitkan. Jadi kalau hari ini kamu punya masalah sama orang tua, diselesaikan, karena ketika kamu kehilangan, kamu sudah tidak bisa merasakan kehadirannya, pelukannya, bahkan nasihat-nasihat terbaiknya sampai doa-doanya mungkin akan hilang. itu tadi dari Reza. Thank you. Episode kali ini manis sekali. Setelah dari kemarin beberapa episode kita marah-marah. Oke. Kemarin sama Dandi, sama Dita, sama Raffi, kita cukup emosional dengan marah-marah, dan menurutku ini adalah episode yang sangat manis dari Reza. Terima kasih sudah hadir di sini, dan makasih udah nyoba bertahan setiap hari. Aku Trian, Dan aku Reza. kita ketemu lagi, nanti kita bicara lagi. Dadah. Bye-bye.